Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat makaroni skotel kukus dengan bumbu sederhana, tapi rasanya tetap enak. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 100 gram daging ayam bagian dada. Ini berat bersih. 1 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/8 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh lada butir, 1 sendok makan minyak goreng untuk menumis, 2 sendok makan air. Langkah pertama, daging ayam kita cuci sampai bersih, lalu ini kita rebus sampai empuk. Setelah daging ayamnya matang, lalu kita tiriskan, kita dinginkan. Setelah dagingnya dingin, lalu kita suwir kasar, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Kalau misalkan kita bikin dalam jumlah banyak, bisa menggunakan gilingan daging. Tapi karena ini jumlahnya relatif sedikit, jadi cukup dengan pisau saja. Kemudian bawang merah, bawang putih kita kupas, lalu kita cuci sampai bersih, juga ladanya kita cuci. Setelah kita cuci, lalu ini kita haluskan, supaya bawang merah dan bawang putih ini tidak mencolot kemana-mana saat kita haluskan. Ini kita potong kecil-kecil ya. Ini kita haluskan sampai betul-betul halus. Ini sudah halus, siap untuk kita masak. Langkah berikutnya, tumis bumbu yang kita haluskan tadi sampai betul-betul harum baunya. Kemudian masukkan airnya, juga bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan ayamnya. Ini kita masak sampai nanti kering. Selama kita masak, ini sering kita bolak-balik ya, kita aduk-aduk. Karena ini jumlahnya relatif sedikit, maka lebih baik gunakan api cenderung kecil supaya tidak gosong sekitarnya. Ini kita masak sampai airnya habis. Ini airnya sudah habis ya. Kita matikan apinya. Siap untuk kita campur dengan makaroninya. Bahan berikutnya, bahan makaroninya. Ada 2 kelompok bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, 75 gram makaroni, 500 ml air, setengah sendok teh garam halus. Langkah pertama, makaroni kita cuci sampai bersih, lalu ini kita rendam selama kurang lebih 10 menit supaya nanti cepat empuk saat kita rebus. Setelah kita rendam kurang lebih selama 10 menit, lalu ini kita tiriskan. Kemudian campur air dengan garam, lalu ini kita rebus sampai mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Lalu masukkan makaroninya. Ini kita masak sampai empuk. Ini sudah empuk. Lalu kita matikan apinya, kita tiriskan,
langsung kita siram dengan air dingin supaya tidak lengket. Kelompok bahan kedua, 2 butir telur ayam ukuran sedang kurang lebih beratnya 125 gram, 1/4 buah bawang bombay, 200 ml susu full cream, 3/4 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir, 1/8 sendok teh lada halus. Langkah berikutnya, kupas bawang bombay, lalu kita cuci bersih, kemudian kita iris halus seperti ini, atau sesuai dengan selera kita. Kemudian, masukkan garam ke dalam susu, juga penyedap rasa, lada halus, dan gulanya. Ini kita aduk sampai betul-betul larut. Kemudian telur kita kocok sampai tercampur rata. Tidak perlu sampai kental ya, cukup tercampur rata putih dan kuningnya. Ini sudah cukup. Kemudian masukkan larutan susunya. Aduk sampai tercampur rata. Untuk mencetaknya, saya menggunakan aluminium foil seperti ini. Bentuknya persegi panjang. Bagian dasar ini ukurannya kurang lebih 11 cm x 16 cm. Langkah berikutnya, taruh makaroni yang sudah kita rebus tadi ke dalam aluminium foilnya. Kita ratakan, kemudian kita masukkan bawang bombaynya, kita ratakan juga, lalu masukkan daging ayamnya, kemudian tambahkan telurnya sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk-aduk seperti ini ya, supaya adonan telurnya ini bisa masuk ke dalamnya. Ini kita lakukan sampai betul-betul rata. Kemudian ini kita kukus sampai matang. Ini sudah matang. Ini tadi saya kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini hasilnya makaroni skotel kukus yang sudah jadi. Ini rasanya enak, gurih, teksturnya juga lembut. Paling enak kalau kita makan dengan saus sambal. Kalau misalkan kita tidak punya aluminium foil bentuk persegi seperti ini, kita bisa menggunakan loyang dengan ukuran yang hampir sama. Kita alasi dengan selembar plastik yang tahan panas. Jadi tidak harus menggunakan aluminium foil. Ini adalah resep standar. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat makaroni skotel dengan bumbu sederhana, tapi hasilnya tetap enak, gurih, tekstur lembut untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.